Kisah seorang wanita karir yang menghina suaminya. Namanya Anissa, wanita karir yang sukses, berpendidikan tinggi, dan dihormati banyak orang. Setiap pagi, ia melangkah keluar rumah dengan penuh percaya diri, mengenakan jas rapi, sepatu hat tinggi, dan make up sempurna. Di mata dunia, hidupnya terlihat ideal, pekerjaan mapan, rumah besar, 2 anak lucu, dan suami yang tampaknya baik-baik saja. Tapi di balik itu semua, ada cerita yang tidak diketahui siapapun. Cerita tentang luka, gengsi, air mata, dan penyesalan. Suaminya, Dani, adalah pria lembut, pendiam, dan bersahaja. Dulu seorang guru honorer di sekolah kecil. Tapi saat pandemi melanda dan sekolahnya ditutup, Dani diberhentikan. Sejak itu, ia memutuskan tinggal di rumah dan mengurus keluarga, sebuah keputusan yang mereka ambil bersama, tapi perlahan menjadi sumber racun dalam rumah tangga mereka. Awalnya, Anissa bisa menerima. Tapi seiring waktu, sesuatu berubah dalam hatinya. "Mas, jemuran kok belum diangkat?" bentak Anissa suatu sore sambil membuka sepatu dengan kasar. Dani, yang sedang menyuapi anak bungsu mereka, langsung berdiri. "Maaf, tadi Aisyah pup, terus harus aku mandiin dulu." Alasan terus. "Kamu tuh kerjaannya cuma di rumah, masa gitu aja, gak bisa beres?" Anissa menghempaskan tas kerjanya ke sofa. Wajahnya lelah, tapi bukan hanya karena pekerjaan. Ada rasa kesal yang tak bisa dijelaskan, bukan karena jemuran, tapi karena hatinya yang mulai berat menerima kenyataan bahwa suaminya, laki-laki yang dulu ia banggakan, sekarang hanya menjadi penjaga rumah. Dani diam, tak membalas, hanya kembali ke dapur, menyelesaikan tugasnya seperti biasa. Malam itu, Dani berdiri di depan cermin, ia memandangi dirinya sendiri, tubuhnya sudah tak sekekar dulu. Wajahnya tampak lebih tua. Di matanya, ada keraguan, apakah ia masih layak disebut kepala rumah tangga? Di ruang lain, Anissa duduk di ruang kerja, menatap layar laptop, tapi pikirannya melayang. Entah kenapa, tiap kali melihat Dani, hatinya terasa panas. Dulu, Dani adalah tempatnya bersandar. Sekarang, yang ia lihat hanya sosok lemah yang semakin hari semakin membuatnya merasa sendirian. "Mas," panggil Anissa dari ruang kerja. Dani menghampiri. "Kamu nggak kepikiran kerja lagi? Cari-carilah, masa selamanya jadi pengurus rumah?" Dani terdiam. "Aku udah nyoba, Nisa, tapi nggak ada yang nerima. Usia aku udah 40, pengalaman ngajar pun nggak dianggap. Tapi aku bisa bantu kamu jaga anak-anak, ngurus rumah." "Bukan itu maksudku, aku tuh capek. Mas, semua orang lihat aku sukses, tapi mereka nggak tahu suami aku nganggur." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan, tapi dalam. Dani menunduk. Hatinya perih, tapi ia menahan air mata. Ia hanya menjawab pelan, "Maaf, Nisa." Hari-hari berikutnya makin dingin. Dani tetap menjalankan peran sebagai ayah dan suami, tapi hatinya hancur perlahan. Ia merasa tak dihargai. Ia mulai bangun lebih pagi, menyelesaikan semua pekerjaan rumah lebih cepat. Makanan selalu siap, anak-anak rapi, rumah bersih. Tapi Anissa tetap tidak pernah puas. Puncaknya terjadi di hari ulang tahun pernikahan mereka. Dani sudah menyiapkan makan malam sederhana, menata meja, menyalakan lilin. Anak-anak sudah berpakaian rapi, tapi Anissa pulang larut malam. Ketika masuk ke rumah, ia melihat meja makan yang dingin dan 2 anak tertidur di sofa. "Apa ini?" tanya Anissa dengan nada datar. "Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Aku cuma pengen sedikit merayakan." Anissa menatapnya tajam. "Merayakan apa, Mas? Merayakan suami nganggur yang jadi tukang masak? Merayakan istri yang harus jadi tulang punggung? Sudahlah." Dani menunduk, tangannya gemetar. Tapi ia tetap mengangkat piring dan membersihkan meja satu persatu. Lilin yang tadi menyala, kini padam oleh angin dan luka di hati mereka. Beberapa minggu kemudian, Dani mulai sering batuk. Awalnya ringan, tapi lama-lama parah. Suatu pagi, Dani jatuh pingsan di dapur. Anissa panik. Ia larikan Dani ke rumah sakit.
Diagnosa, infeksi paru-paru akut, Dani harus dirawat. Di ruang rumah sakit, Anissa duduk di samping ranjang, melihat Dani yang lemah, dengan infus di tangan, napasnya terengah. Air matanya mengalir pelan, tanpa suara. Dani membuka mata dan tersenyum lemah. Nisa, aku enggak apa-apa. Maaf, Mas. Isak Anissa. Aku udah keterlaluan. Aku hina kamu, aku lukai kamu, padahal kamu yang paling tulus sayang aku. Dani memegang tangan istrinya. Aku cuma ingin kamu bahagia. Nisa, meski aku harus diam, dan sakit air mata Anissa makin deras. Malam itu, ia tidur bersandar di ranjang suaminya, sambil menggenggam tangannya yang dingin. Masa rawat inap, itu mengubah segalanya. Anissa memutuskan cuti dari kantor. Ia urus Dani sepenuh hati. Setiap hari ia menyuapi, mengganti baju, dan memijat tubuh suaminya yang lemah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa lelahnya Dani selama ini. Betapa banyak cinta yang sudah diberi, tanpa keluhan, tanpa pamrih. Saat Dani akhirnya pulang, Anissa menyambutnya dengan pelukan hangat. Mulai sekarang, Mas enggak usah ngerasa sendiri. Aku temenin, kita jalani hidup ini bareng-bareng. Dani menangis di pelukan Anissa. Tangisan yang selama ini ia tahan pecah juga. Beberapa bulan kemudian, Dani membuka les privat kecil di rumah. Ia mengajar anak-anak tetangga, semangatnya kembali, senyumnya kembali, dan Anissa. Ia berhenti mengejar ambisi, ia mulai pulang lebih cepat, mulai membacakan dongeng untuk anak-anak, mulai memasak lagi bersama Dani. Suatu malam, saat hujan turun, mereka duduk berdua di teras. Mas, Anissa memeluk suaminya dari samping. Dulu aku pikir yang hebat itu yang kerja di kantor besar, yang pakai jas dan dasi. Tapi ternyata yang paling hebat itu yang bisa tetap sabar meski hatinya disakiti. Dani menoleh dan tersenyum. Aku nggak sempurna, Nisa, tapi aku selalu cinta kamu. Dari dulu, sekarang, sampai kapanpun, Anissa tak bisa membalas. Ia hanya menangis di pelukan lelaki yang pernah ia rendahkan, tapi ternyata adalah rumah paling hangat yang pernah ia miliki. Penutup kadang, cinta diuji bukan dengan perpisahan, tapi dengan luka yang pelan-pelan menggerogoti hati. Tapi jika dua insan mau kembali belajar, saling melihat, saling mendengar, dan saling mengobati, maka luka itu bisa jadi jembatan untuk pulang karena cinta tidak pernah hilang. Ia hanya butuh ditemukan kembali.